Hai, jumpa lagi dengan Tax-Go by Enco, Enggan, Taneka, dan Pangestu. Hari ini Tax-Go kedatangan seorang tamu, anak muda yang luar biasa. Anak muda yang pengen tahu tentang perpajakan. Karena sebentar lagi dia akan masuk ke marketplace. Luar biasa. Mari saya perkenalkan. Selamat datang. Selamat pagi, Bu Enggan. Nama saya Akila Raffi, biasa dipanggil Raffi. Nah, di sini saya juga sudah menjadi mahasiswa, tapi juga alhamdulillah sudah lulus. Nah, selamat Raffi. Tinggal menunggu jadwal wisuda saja. Dan ya, emang kedepannya saya ingin tahu-tahu lebih banyak sih, karena kan kita sebagai generasi muda yang baru lulus dari dunia perkuliahan, yang akan memasuki dunia pekerjaan juga. Pastinya nanti kan akan berhubungan dengan dunia pajak nih. Itu saya ingin tahu lebih dalam aja sih, Bu. Kira-kira kita sebagai generasi muda tuh apa aja sih yang harus kita siapkan untuk kalau kita ngomongin tentang pajak gitu. Bagus sekali. Raffi ini pengen tahu pajak, dan ini modal awal buat anak-anak muda supaya pada saat mereka itu sukses, mereka itu tidak mengalami permasalahan yang cukup pelik dengan perpajakan. Karena mengetahui sejak awal itu lebih bagus. Nah, sekarang apa yang pengen kamu ketahui? Nah, jadi gini, Bu. Kita itu kan sebagai generasi muda, apalagi yang baru banget ini lulus dari dunia kuliah dan akan menghadapi dunia pekerjaan, itu kan pasti ngerasa kayak saat awal-awal kita masuk ke dunia ini, kita ngerasa bahwa pajak tuh sebenarnya urusan orang tua gitu kan. Nah, ngerasa kayak itu bukan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu saat itu. Terus, tapi ketika kita sudah mulai masuk ke dunia kerja, tentu kan kita mulai sadar nih bahwa kita harus bayar pajak, apalagi ketika kita nanti sudah dapat gaji dan sebagainya. Nah, itu kira-kira sebenarnya apa aja sih pajak-pajak yang ketika kita sudah bekerja yang harus dibayar atau yang harus kita tahu lah at least. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi gini, di Indonesia itu undang-undang pajak itu yang pertama kali itu menetapkan seseorang itu adalah sebagai subjek pajak. Nah, kapan kamu menjadi subjek pajak? Itu harus diketahui. Sejak kamu berusia sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan. Batas usianya sudah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Nah, kemudian berikutnya adalah seseorang sudah menjadi atau sudah memiliki objek pajak. Sekalipun dia belum memenuhi batas usia, tapi kalau dia sudah mempunyai objek pajak, dia harus bayar pajak. Nah, apakah ketika saya sudah menjadi subjek pajak, otomatis saya harus bayar pajak? Belum tentu. Belum tentu. Makanya subjek pajak itu semua orang, semua warga negara Indonesia kalau bisa itu menjadi subjek pajak. Karena ini akan menjadi database perpajakan nasional dan ini sangat membantu pemerintah. Kalian anak-anak muda luar biasa kalau ada pertanyaan seperti ini. Jadi pada awal kalian harus sudah mendaftarkan diri sebagai subjek pajak di kantor pelayanan pajak. Sekarang untuk mendapatkan NPWP gampang sekali melalui Kortek. Nah, pemerintah sudah mempunyai program yang namanya Kortek. Kortek ini sebetulnya luar biasa, tapi memang sedang implementasinya terus mengalami progres ya. Sampai pada akhirnya nanti pasti satu hari kita akan memiliki semangat yang sama bahwa Kortek ini akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan gitu. Jadi itu dia yang subjek pajak ya. Nah, sekarang objek pajak. Objek pajak itu apa? Ketika kamu sudah punya penghasilan. Nah, penghasilan itu kan bisa dari macam-macam. Kamu bisa jadi penghasilan dari misalnya kamu bekerja di tempat bukan milik kamu sendiri. Atau kamu punya usaha sendiri. Nah, itu objek pajak. Nah, objek pajak di Indonesia itu ada batasannya. Jadi tidak semua, misalnya kamu punya penghasilan Rp1 aja, pemerintah bilang harus bayar pajak. Tidak. Ada batasannya. Nah,
batasan-batasan ini yang juga perlu diketahui, dan batasan ini tergantung dari bentuk usaha kamu, mau usahanya kamu bentuknya apa. Ya, jadi tadi kan Ibu udah jelaskan untuk pajak-pajak itu ada batas-batasannya kan Bu? Ya, betul. Nah itu mungkin bisa dijelaskan ke kita kira-kira mulai berapa kita wajib bayar pajak dan yang di bawah berapa kita nggak perlu dibayar gitu Pak? Wah, pertanyaannya bagus-bagus ini. Jadi gini, tergantung dari pekerjaan yang kamu jalankan. Apakah kamu pekerjaan bebas atau pekerjaan yang tidak bebas? Misalnya kamu bekerja di satu perusahaan sebagai karyawan, itu kan? Kalau sebagai karyawan orang pribadi, maka batas kamu membayar pajak itu adalah 54 juta satu tahun. Sepanjang gaji kamu tidak sampai 54 juta setahun, itu tidak ada pajak yang harus dibayar. Oh gitu. Ya, dan kalau kamu misalnya aktivitas kamu itu sebagai pengusaha atau pekerjaan bebas ya, itu ada juga. Misalnya kamu mau buat semacam UMKM ya, entrepreneurship UMKM gitu, itu ada batasnya juga. Kamu kalau omset kamu di bawah 500 juta satu tahun, sudah perlu bayar pajak. Nggak perlu bayar pajak. Nah, kalau kamu di bawah 4,8 satu tahun, pajaknya kecil banget. Nah, itu fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong ya masyarakat supaya masyarakat ini juga bisa berkontribusi dengan perekonomian negara. Jadi, nggak perlu takut sama pajak itu sebetulnya. Nggak perlu takut. Kamu punya NPWP itu orang bilang punya NPWP nanti dikejar-kejar pajak. Enggak juga. Kan sudah tahu batasnya. Ya, betul. Bayar pajaknya setelah saya bergaji sekian. Bayar pajaknya setelah saya beromset sekian. Jadi enggak usah takut bayar pajak. Enggak usah takut dengan pajak. NPWP tetap harus diajukan. Perkara itu sudah waktunya bayar pajak atau tidak, ya enggak apa-apa. Dilaporkan aja, laporan nihil gitu. Jadi walaupun nantinya ternyata emang kita tidak wajib pajak, ya nggak apa-apa gitu ya, selama kita punya NPWP dan dilaporkan nihil pun bisa gitu. Nggak apa-apa. Jangan takut pajak. Sudah, kalian anak-anak muda mau memulai usaha, mau memulai apapun, jangan mikirin takut pajak. Karena pajak itu ada batas-batasannya. Namun kalian harus tahu, kalian harus mengerti. Saya apresiasi banget, Raffi, keinginan tahumu tentang pajak. Karena ini akan membuat langkahmu mungkin setelah dari sini, mudah-mudahan langkahmu jadi ringan. Amin gitu. Karena kita juga sebagai generasi muda Bu, itu kita kadang ngerasa kayak ya kita memang wajib gitu untuk berkontribusi. Kita kan biasa anak muda pingin berkontribusi untuk negara. Mantap. Gitu. Nah tapi kadang kita ngerasa kayak kontribusi kita tuh nyampainya tuh kemana sih gitu. Makanya banyak orang-orang yang ngerasa kayak sebenarnya pajak-pajak yang kita bayar tuh nyampainya kemana, penggunaannya tuh seperti apa. Nah itu yang mungkin menjadi keresahan-keresahan generasi muda sekarang gitu Bu. Ketika kita membayarkan pajak kepada pemerintah, kita bisa ngelihat pajak-pajak ini dialokasikannya tuh kemana aja sih Bu? Itu ngelihatnya gimana Bu? Ya, pertanyaan lagi-lagi pertanyaan yang bagus. Anak-anak muda itu kritis sekali. Begini, kita itu memang harus dan wajib untuk mengetahui penggunaan pajak yang kita bayar. Dan di sini saya juga memohon kepada pemerintah juga untuk selalu mensosialisasikan, terutama kepada anak-anak muda, bagaimana mereka itu melihat pajak yang sudah kita bayarkan digunakan untuk apa sih sama pemerintah. Nah, garis besarnya Raffi, saya jelaskan bahwa pajak kita itu sebetulnya dipakai untuk pembangunan. Nah, bagaimana pemerintah memakai uang yang sudah kita bayarkan tersebut atau pajak yang sudah kita bayarkan tersebut, pemerintah tidak semena-mena, karena pemerintah selaku eksekutif, dia harus mendapat persetujuan dari legislatif untuk penggunaan dana melalui APBN. Jadi pemerintah mengajukan APBN kepada legislatif, kemudian legislatif yaitu DPR itu menyetujui APBN yang disampaikan atau rancangan APBN yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, setelah disetujui, nah dari
RAPBN menjadi APBN melalui undang-undang. Nah, disitulah kita bisa melihat uang pajak kita itu dialokasikan kemana. Nah, sesimpel itu sih sebenarnya. Tetapi karena kadang-kadang pemerintah juga mungkin ya diperkirakan oleh pemerintah bahwa semua orang sudah mengetahui hal ini, maka kadang-kadang sosialisasinya menjadi kurang. Nah, kalau pengen tahu uang kita dipakai kemana, awasi penggunaannya melalui penyerapan APBN itu sendiri. Karena menurut saya penyerapan yang tidak optimal pun itu juga mengganggu pembangunan harusnya. Makanya seluruh APBN yang sudah disahkan dan sudah menjadi undang-undang itu mestinya pemerintah betul-betul mempergunakannya tepat sasaran dan tepat seperti APBN yang sudah mereka rancang. Karena kalau tidak maka pembangunan kita juga akan menjadi meleset. Gitu, Raffi. Iya, itu sebenarnya juga harapan kita semua sih, Bu. Dari generasi muda ngerasa kayak ya kita akan senang gitu kan ketika kita tahu bahwa pajak-pajak yang kita berikan ke negara itu terpampang jelas gitu. Dan kita bisa memantau itu semua dengan laporan-laporan yang ada gitu, yang bisa kita pantau sebagai masyarakat. Itu sih. Gitu. Memang harus penggunaannya ya sebagai masyarakat kita ya penggunaannya memang juga harus diawasin itu pemerintah. Ya. Dan bagaimana kita mengawasinya ya melalui kita melihat APBN itu aja. Gitu ya. Dialokasikan kemana sih duit kita? Nah, apa sih benefitnya buat kita? Nah, kalau anak-anak muda tidak aware tentang pajak ini adalah salah satu penerimaan negara yang cukup penting di samping sumber daya alam kita ya. Nah, kalau anak-anak muda tidak aware dengan pajak ke depannya, ini berbahaya sekali karena satu karena mereka adalah taxpayer, the next taxpayer. Mereka harus ngerti benar bagaimana pajak. Makanya saya senang sekali, saya sangat apresiasi mereka atau anak-anak muda yang sudah dari awal tuh pengen ngerti pajak beneran. Itu saya sangat apresiasi karena ya itu tadi mereka adalah the next taxpayer. Supaya kemudian hari juga ketika mereka menjadi besar, ketika nanti kamu berusaha dan kamu menjadi besar, kamu tidak mengalami masalah di perpajakan. Seperti yang dialami mungkin oleh generasi-generasi kamu sebelumnya. Iya gitu sih, Bu. Ngomong-ngomong tentang next taxpayer ya, Bu ya. Sebetulnya saya di sini juga sama teman-teman lagi mulai berusaha untuk ngerintis sebuah usaha gitu, Bu. Dan kita tahu untuk ngerintis sebuah usaha, yang mana usaha yang saya rintis adalah di bidang event management, itu membutuhkan CV gitu kan. Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan, Bu, dari kacamata Ibu untuk pembentukan CV sendiri itu apa aja sih yang harus disiapkan kita gitu. Oke, baik. Sebuah langkah yang cukup luar biasa untuk kalian. Karena kalau kalian bekerja dengan beberapa orang atau beberapa teman ya, bergabung bersama beberapa teman, itu memang harus membuat sebuah entitas di mana entitas tersebut bisa menggabungkan beberapa pribadi sehingga nantinya pekerjaan atau nantinya usaha kalian itu bisa berjalan dengan baik. Banyak sekali wadah entitas yang bisa kalian pakai. Ada CV, ada PT, ya atau perorangan. Kalau perorangan itu tidak cocok kalau untuk usaha gabungan. CV bagus karena bedanya CV dan PT nanti saya jelaskan juga. Dan kalau kalian mau mulai usaha, membentuk entitas badan usaha CV itu cukup bijaksana. Dan bagusnya CV itu, apa beda CV dan PT untuk perpajakan ya sama aja. Sama aja, itu adalah badan usaha. Sama pajaknya sama, semua sama. Aturannya sama. Bedanya ketika CV kamu itu memiliki laba dan kalian akan bagikan kepada anggota CV tadi, maka
anggota-anggota CV tadi yang menerima bagian laba tersebut tidak kena pajak lagi. Oh gitu ya. Nah, itu bedanya dengan PT. Kalau PT kan masih pembagiannya kan berbentuk dividen ya. Nah, dividen itu ya kena pajak. Oke. Gitu, kecuali kalau diinvestasikan. Oh gitu. Berarti untuk pajak-pajak, kalau yang tadi pajak individu, kalau kita di dalam sebuah CV, pajaknya jadi satu di CV itu aja, Bu? Iya. Oh gitu. Jadi nanti di laporan, misalnya kalian di laporan pajak kalian pribadi menerima penghasilan dari CV, ya sudah masuk ke dalam kategori penghasilan yang tidak kena pajak. Begitu. Pajaknya kan dibayar di CV-nya. Nah, CV-nya pembayaran pajaknya sama dengan badan usaha, nggak ada beda. Nggak ada beda. Ada omset, ada aturan omset, ada aturan laba, ada aturan penghasilan kena pajak, terus kemudian tarif pajak, sama semua. Tidak ada yang beda. Oke. Tidak ada yang beda. Kalau gitu, ini sih Bu, mungkin yang jadi perhatiannya anak-anak juga ketika kita lagi punya CV gitu kan. Berarti otomatis secara gak langsung, secara setiap tahun kita harus ada laporan pajaknya kan Bu. Ya. Nah, sedangkan mungkin di CV yang kita bikin, kegiatan yang terjadi di dalamnya nggak setiap tahun ada, atau mungkin tidak ada kegiatan di dalam CV tersebut dalam setahun gitu misal. Kalau saat kondisinya seperti itu, saat kita tidak ada kegiatan, itu gimana untuk melaporkan pajaknya? Ya enggak apa-apa, laporin aja nihil. Oh gitu ya. Kan pajak itu kan berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Malah kalau CV kamu enggak ada penghasilan terus kemudian kamu laporin ada penghasilan, nah, itu kan bukan transaksi yang sebenarnya. Bisa bahaya. Mungkin kamu dipakai untuk oleh orang lain. Jadi nggak apa-apa. Makanya saya bilang tadi, anak-anak muda jangan takut sama pajak. Nggak usah takut sama pajak. Kalau mau mulai usaha, mau bikin apa-apa, go ahead. Pajak itu mudah sebenarnya bagi yang tahu. Iya, betul. Makanya kita ngerasa juga emang sebenarnya pajak kan sangat penting ya Bu ya. Ya. Gitu. Pajak itu sangat penting buat pembangunan juga. Karena ya kita hidup di Indonesia ya. Kalau misalnya kita penerimaan negaranya kurang, nah nanti pembangunannya nggak berjalan kan. Ya kita sendiri yang akan merasakan gitu. Gitu. Nah, saya ingin balik ke ini sih Bu. Generasi muda sekarang, terutama mahasiswa yang baru lulus, rata-rata itu kan bekerjanya sebagai magang gitu ya, atau sebagai freelance gitu, seperti saya dan teman-teman mungkin. Nah itu kan tentu pajaknya tuh belum, penghasilan yang kita dapatkan tuh belum selalu sama gitu setiap bulannya. Nah itu untuk orang-orang yang seperti kita, itu ada catatan khusus nggak sih Bu? Atau emang balik lagi ke yang tadi, kalau selama belum 54 juta setahun itu nggak wajib pajak atau gimana? Iya, ya balik lagi ke situ. Karena itu aturannya. Karena aturannya seperti itu ya Bu? Iya, karena itu aturannya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah punya NPWP belum? Nah itu. Sebenarnya saya juga salah satu yang mungkin masih mikir-mikir untuk bikin NPWP, karena pertama emang belum ada gaji tetap yang masuk gitu kan ke saya pribadi gitu. Jadi saya memang saat sebelum kesini saya ngerasa emang kayaknya belum deh gitu untuk bikin NPWP. Nah mungkin ada pesan-pesan nggak Bu buat teman-teman yang kayak saya yang emang lagi bingung-bingung nih untuk membikin NPWP dan mengurus pajak-pajaknya? Nggak apa-apa, NPWP itu bikin aja. Apalagi sekarang kan pemerintah sudah melakukan pemadanan NPWP dengan NIK. KTP itu kan sama. Dan ada Kortek. Sudah aktifkan aja Korteknya. Diaktifkan aja, otomatis kamu udah menjadi wajib pajak. Oh gitu ya. Wajib pajak itu nggak harus bayar pajak kok. Nggak harus, gitu kan. Nah, tapi dengan kalian menjadi wajib pajak, paling tidak kalian memenuhi salah satu unsur di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kalian sudah menjadi subjek pajak, walaupun belum menjadi objek pajak, belum mempunyai objek pajak. Ya, dengan menjadi subjek pajak itu sudah semestinya sudah membantu sekali keberadaan kalian dalam database-nya perpajakan nasional. Oke.
Nah ini ada sedikit penasaran sih Bu. Kalau misal nih kita menjadi karyawan sebuah perusahaan yang secara PT-nya udah jelas, namun ternyata di tengah-tengah kita bekerja, ternyata ada sesuatu yang terjadi, entah itu PT-nya belum bayar pajak atau apa. Nah itu kita sebagai karyawan punya langkah nggak sih Bu untuk mengetahui sebenarnya perusahaan ini pajaknya jelas apa enggak? Terus ya gimana caranya kita tahu kalau perusahaan ini jelas gitu untuk masalah pajaknya? Karena kan kita sebagai karyawan, apalagi awal-awal, biasanya kan kalau mempertanyakan hal itu ke perusahaan, biasanya akan dianggap kurang etikal gitu lah. Nah itu kira-kira gimana Bu cara kita untuk mengetahuinya? Ya, kamu pertama kali kalau bekerja itu harusnya legalitasnya perusahaan itu aja yang diperhatikan itu adalah legalitas perusahaan dan perusahaan ini bergerak di bidang apa. Itu harus kalian tahu, karena jangan sampai kalian masuk ke dalam satu perusahaan yang melakukan aktivitas-aktivitas ilegal. Ya. Kemudian kalau masalah perpajakan, saya rasa itu urusannya manajemen. Karena apa? Karena toh nanti kalau dia berurusan dengan pajak, itu karyawan tidak akan pernah menanggung resikonya. Kalau nanti dia mempunyai utang pajak atau belum bayar pajak, atau itu karyawan tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung resikonya. Jadi yang perlu diperhatikan tuh ya itu tadi, kegiatan usahanya apa. Jangan sampai ilegal. Jangan sampai kalian anak-anak muda masuk ke sebuah perusahaan ilegal, atau kalau tidak kalian akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang akan menjurus kepada kegiatan ilegal. Itu penting untuk diperhatikan. Tapi kalau urusan pajak nggak sampai sih. Karena ya itu tadi, sebagai karyawan nggak akan kita menjadi penanggung pajak. Karena penanggung pajak itu sudah ditetapkan oleh undang-undang. Gitu. Baik Bu Enggan. Dari semua pertanyaan tadi sebenarnya kesimpulan yang ingin saya tanyakan adalah Bu Enggan sendiri ada pesan nggak buat teman-teman buat saya dan generasi-generasi muda lainnya untuk jangan takut lagi dalam mengurus pajak gitu. Mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan. Ya, saat ini ya kantor pajak itu berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para masyarakat, terutama masyarakat wajib pajak. Jadi kalian anak-anak muda jangan takut pajak. Kalian jangan sampai pajak menjadi penghalang langkah kalian untuk maju. Kalian harus tetap maju. Pajak harus dikuasai. Oleh karena itu, channel TaxGo ini ada untuk mengedukasi pajak, terutama buat anak-anak muda. Follow terus TaxGo. Betul. Follow ya guys. Mungkin itu aja sih Bu dari saya yang ingin saya tanyakan seputar pajak, dan ya alhamdulillahnya sangat terjawab, dan semoga untuk teman-teman di luar sana juga yang menonton ini bisa semakin sadar bahwa kita juga kalau ingin berkontribusi untuk negara, ya salah satunya adalah dengan membayar pajak gitu, dengan taat pajak, dan ya sadar akan kepentingan bahwa kita itu sebagai warga negara wajib membayar pajak gitu sih Bu. Terima kasih banyak udah diundang ke sini Bu. Terima kasih Raffi. Sama-sama. Saya sangat senang sekali dengan kehadiran Raffi di sini, dan saya juga sangat senang sekali dengan sangat apresiasi saya buat Raffi dan generasi muda yang begitu peduli dengan pajak. Demikian bincang-bincang kita dengan Raffi. Simak terus TaxGo kalau kalian ingin mengetahui informasi perpajakan di Indonesia lebih dalam lagi. Sampai jumpa. Dadah.